Oke. Anak-anakku sekalian bisa dilihat tayangan PowerPoint ini. Coba perwakilan menyampaikan, mic-nya dibuka. Bisa dilihat tayangannya? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sampaikan terima kasih atas kehadiran kalian semua pada kegiatan tatap muka daring ya. Ini mungkin yang hampir habis karena kalau tidak salah informasinya kemarin Anda mulai antara pertengahan Februari itu sudah mulai ujian praktik ya untuk jurusan kompetensi keahlian Anda. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan kali ini ya seperti yang telah saya sampaikan di grup WA, kita akan mengadakan pertemuan yang terakhir. Sebentar. Oh, dereng, belum, nanti tak kabari. Nanti kabari kalau kabari. Jadi itu mohon maaf tadi ya terpotong ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini pertemuan kita yang terakhir sebelum kita melakukan ujian, mungkin ada 1-2 kali pertemuan, dan ini materi penghabisan ya, materi etos kerja masyarakat Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin konfirmasi sekali lagi, bisa ditangkap ya tangkapan layarnya, PowerPoint-nya di HP atau laptop Anda, bisa ya? Halo? Bisa. Bisa, Pak. Oh, bisa, oke. Saya lanjutkan. Jadi materi kita pada siang hari ini adalah etos kerja masyarakat Indonesia. Kalau kita bicara etos kerja itu tentunya ya, kalau misalkan saya kan sudah bekerja, mungkin tapi kalau ilmu ini adalah materi yang nanti harus Anda siapkan ketika Anda nanti menyelesaikan pendidikan. Pangane wis namatne sekolah nu sampean kudu nanti Anda akan memasuki dunia kerja. Itu yang harus Anda siapkan ketika Anda nanti memasuki dunia kerja. Oke. Saya ingin membangun apersepsi dulu. Ya, saya ingin membangun apersepsi yaitu kalau ada sebuah pertanyaan itu seperti ini, Cah. Bagaimana etos kerja masyarakat Indonesia itu seperti apa? Ya, jadi mungkin ada 1-2 orang yang mau menjawab pertanyaan saya, etos kerja masyarakat kita, ya, atau cara kerja lah bahasanya ya. Cara kerja masyarakat kita itu seperti apa menurut pandangan Anda? Ayo silahkan, siapa yang mau jawab? Ayo, saya tunggu. Halo? Masa Renek saya bisa jawab? Ayo. Halo? Halo? Bagaimana etos kerja masyarakat kita itu? Halo? Kok padha meneng kabeh iki? Bagaimana etos kerja masyarakat kita itu? Syafira? Syabil?
Fitra, Rindi, Febri. Masih bisa dengar suaranya Pak Rian? Bisa. Iya. Lek menurut pendapatnya sampean ini carane kerja wong Indonesia iki kira-kira wis apik apa urung? Feb. Ada yang mau jawab? Belum. Belum, makasih. Sabil ya, Mas Sabil yang jawab belum. Satu lagi. Siapa yang mau jawab? Masih kurang kalau dibandingkan dengan etos kerja masyarakat dari luar negeri. Oh ya, ya terima kasih Mbak Safira. Terima kasih Mas Sabil, terima kasih Mbak Safira. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti tadi itu ya, nah, bagaimana etos kerja kita itu, bentar. Bisa dilihat tayangan layar kembali? Bisa. Bisa, Pak. Jadi ada yang tadi mengatakan, Mas Sabil dan Mbak Safira tadi mengatakan belum, dan yang kedua itu masih kurang bisa dibandingkan dengan masyarakat luar negeri. Ya memang jawaban Anda mungkin betul. Saya cenderung sepakat dengan jawaban Anda itu. Etos kerja kita itu masih rendah. Etos kerja kita itu masih rendah. Sehingga kita itu sebagai bangsa kurang bisa bersaing. Kurang bisa bersaing. Makanya banyak dari kita itu kan malah mendatangkan tenaga kerja asing. Tapi bukannya kurang itu tidak bisa kerja. Ya. Kita bisa bekerja. Ya, sumber daya manusia itu kita itu juga bisa bagus sebenarnya. Cuman lingkungan kita itu yang menjadikan sumber daya manusia itu tidak bagus. Itu yang menjadi penyebab utamanya. Itu ya. Selanjutnya. Jadi sekarang kita masuk pada hakikat dan pengertian etos kerja. Apa itu etos kerja, hakikatnya apa, terus pengertiannya apa, gitu ya. Anda bisa baca di sini. Etos berasal dari bahasa Yunani, etikos, artinya karakter, moral, atau sikap. Ya. Karakter, moral, atau sikap. Sedangkan kerja itu diartikan sebagai kegiatan yang melakukan sesuatu untuk mencari nafkah. Jadi kerja itu ya orientasinya bayaran, ya. Orientasinya bayaran. Tapi kalau apa namanya misalnya kerja bakti, ya. Kerja bakti itu bukan untuk mencari nafkah. Nah, kerja bakti itu bukan untuk mencari nafkah. Nah, jadi itu. Etos kerja menurut KBBI semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Ya. Jadi etos kerja menurut KBBI sekali lagi adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Kalau mungkin bahasa kita, mungkin bahasa kita gitu ya. Kalau mungkin bahasa kita itu etos kerja itu adalah kebiasaan kerja yang baik ini. Jadi kebiasaan kerja yang baik itu kalau dalam bahasa kita ya etos kerja. Jadi kerja sing apik, lek sampean murid ya jadi murid sing apik, belajar dengan baik, itu namanya etos kerja. Ya. Nah, di sini saya mengambil sebuah pengertian yang ada dalam bukunya Mustafa pada halaman 15. Etos kerja di sini menurut Mukhtar Bukhari adalah sikap dan pandangan terhadap kerja. Kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok, manusia, atau suatu bangsa. Jadi gitu ya.
Jadi menurut Muchtar Bukhari, etos kerja adalah sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok, manusia, atau suatu bangsa. Jadi ketika kita bicara etos kerja itu tidak hanya satu orang, tapi bisa misalkan lek neng sekolahan sa SMK, berarti etos kerja orang satu sekolah. Kalau misalkan di masyarakat, ya, sampai suatu saat misalkan kerja di perusahaan, maka itu etos kerjanya ya etos kerja orang satu perusahaan, itu namanya etos kerja. Ya, pengertiannya. Sekarang saya lanjutkan. Nah, apa saja yang mempengaruhi etos kerja? Jadi etos kerja itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Ya. Ada hal-hal yang bisa mempengaruhi etos kerja. Yang pertama agama. Ya. Agama. Yang kedua budaya. Budaya itu kebiasaan. Yang ketiga sosial politik. Yang keempat kondisi lingkungan. Yang kelima pendidikan. Dan ada nanti yang keenam, ada tersendiri itu. Ya. Kita masuk pada agama dulu, saya jelaskan. Agama, yaitu menurut agama, ya, seseorang yang bekerja itu dikatakan etos kerjanya rendah karena apa? Dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keagamaan. Ya. Karena dasarnya adalah kualitas keagamaan yang rendah. Jadi rendahnya kualitas keagamaan. Yang kedua, budaya. Ya. Apa itu budaya? Kualitas etos kerja meliputi sikap mental, sikap, disiplin, dan semangat kerja ditentukan oleh sistem nilai budaya masyarakat. Jadi, kalau misalkan kita hidup dalam lingkungan orang disiplin gitu ya, maka budayanya di situ adalah budaya disiplin. Sebaliknya, jika kita hidup dalam lingkungan orang yang tidak disiplin, maka budayanya juga budaya yang tidak disiplin. Itu berpengaruh. Yang kedua, sosial politik. Ya. Sosial politik. Sosial politik itu di sini dikatakan berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat untuk membantu etos kerja sebagai untuk membentuk, maksudnya membangun, maksudnya ya, membangun etos kerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Itu sosial politik. Jadi keadaan sosial, kehidupan perpolitikan itu berpengaruh terhadap etos kerja. Misalkan sekarang wabah COVID gitu ya, ada wabah COVID. Etos kerja orang mungkin sedikit berbeda, agak menurun. Karena orang sekarang kan bekerjanya dari rumah. Anda sebagai siswa mungkin etos belajarnya juga mungkin ada yang tetap bagus, tapi ada juga yang turun drastis. Ya. Kenapa? Karena tidak biasa melakukan secara mandiri. Kalau dulu semuanya di sekolah, ngikut bel dan sebagainya, sekarang belajar mandiri dari rumah. Bapak Ibu guru hanya bisa menginstruksikan, terus Anda bekerja sendiri. Tidak ada yang ngawasi. Kalau Anda tidak punya mental belajar yang bagus, yus Anda paling rebahan saja. Biasa tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau etos belajar Anda itu sudah terbentuk karena belajar itu bagian dari kebutuhan, yang itu juga membentuk karakter Anda, ya Anda otomatis masuk dalam kegiatan, tidak terpengaruh dalam kondisi apapun. Yang keempat, kondisi lingkungan. Lingkungan yang mendukung mempengaruhi manusia di dalamnya untuk melakukan usaha. Jadi, sehingga kalau saya berpesan menyampaikan pada diri Anda, carilah lingkungan yang membawa Anda ke arah hidup yang positif, hidup yang lebih baik. Karena apa? Kita jadi orang baik misalnya, kita ingin jadi orang baik, kita ingin jadi orang sukses, terus kita hidup dalam lingkungan orang yang malas, orang yang culas, orang yang pokoknya yang tidak baik, maka ya kecenderungan Anda terbawa arus dalam lingkungan itu sangat besar. Ya. Di lingkungan, cari lingkungan yang baik. Terus pendidikan pengaruhnya. Karena apa? Pendidikan itu meningkatkan sumber daya manusia. Ya. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan bisa meningkatkan keterampilan dan produktivitas di masyarakat. Nah, ini ada 5 ya. Tapi ada satu lagi yang penting, ya yaitu
interpersonal namanya. Tidak saya cantumkan di sini. Makanya kemarin saya suruh bawa catatan. Ini penting tapi tidak saya cantumkan. Interpersonal itu kesadaran yang muncul dari diri Anda sendiri. Yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau Anda sudah sadar dalam kondisi apapun, tidak masalah. Ya. Anda tetap bisa survive. Anda bisa mempola diri Anda sendiri, meskipun dalam lingkungan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda. Itu namanya pengaruh interpersonal. Oke, sampai di sini masih bisa didengar suara dan tayangan yang saya sampaikan? Mohon suaranya masih bisa mendengar suara saya? Masih, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi itu yang mempengaruhi etos kerja. Nah, sekarang Cah, bagaimana cara menumbuhkan sikap etos kerja? Ya. Ini diambil dari buku berjudul 8 Etos Kerja Profesional. Jadi untuk menumbuhkan etos kerja itu yang pertama, kita harus beranggapan bahwasanya kerja itu adalah rahmat. Sama halnya Anda itu sekarang menjadi peserta didik, menjadi siswa. Ya. Anda tetap diberi kesehatan, terus kita bisa bertatap muka secara daring pada kesempatan siang hari ini adalah rahmat. Jadi karena rahmat itu, kan kalau rahmat itu bahasa Arabnya aslinya kasih sayang ya. Kasih sayang. Jadi kerja itu adalah bentuk kasih sayang lah istilahnya. Sesuatu yang berkahi. Ya. Sama halnya belajar. Gitu ya. Yang kedua, kerja itu kita anggap sebagai amanah. Jadi amanah itu sesuatu yang dibebankan kepada kita karena kita mampu, karena dasarnya skill dan kemampuan kita. Kepercayaan itu harus kita laksanakan. Nah, itu artinya kerja itu sebagai amanah. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Adalah panggilan. Nah, mungkin Anda sekarang belum bekerja atau sebagian mungkin ada yang sudah bekerja. Nah, ketika Anda itu bekerja, gitu ya. Ketika Anda bekerja, kenapa kok dikatakan panggilan? Karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita kembali pada pengertian kerja yang awal, bahwasanya kerja itu salah satunya adalah untuk mencari pendapatan. Ya. Untuk mencari pendapatan. Terus yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Kerja adalah aktualisasi. Jadi dengan bekerja, Anda itu bisa memunculkan diri Anda. Sehingga nanti Anda bisa diakui. Ya. Melalui kerja itu Anda nanti personal Anda akan dikenal orang. Apalagi kalau Anda itu memiliki atau kalian itu memiliki spesialisasi khusus. Misalkan yang hadir di kelas ini ada jurusan listrik, ada jurusan TBSM. Kalau TBSM ya ahli di bidang sepeda motor, kalau listrik ya di bidang electrical. Kalau Anda punya skill, Anda akan dikenal orang. Nah, karena kerja itu wujudnya adalah aktualisasi. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Ya. Jadi kalau dikatakan kerja itu ibadah, maka ya ibadah itu harus dilaksanakan. Ya, karena ibadah itu adalah bagian daripada kewajiban, gitu ya. Nah, suatu saat Anda mungkin berkeluarga, kalian semua di sini berkeluarga. Kewajiban misalkan kalau yang laki-laki adalah menjadi penanggung jawab kepala rumah tangga. Ya. Ya, jadi menjadi penanggung jawab kepala rumah tangga. Dari situ wajib bagi Anda untuk memenuhi kebutuhan keluarga Anda. Ya, disitulah nilai ibadahnya. Terus yang keenam, kerja adalah seni. Ya. Kenapa kerja dikatakan seni? Karena di situ ada caranya, ada tekniknya. Orang gerusa-gerusu gitu ya. Tidak gerusa-gerusu. Terus yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Kenapa dikatakan kehormatan? Karena tidak semua orang itu bisa melakukannya. Ya. Kalau misalkan Anda nanti bisa masuk dunia kerja, berarti Anda itu kan terpilih, orang yang terpilih. Kecuali lek nyogok ya ora. Orang yang menyuap itu kan nyogok lah bahasanya ya. Menyuap itu artinya kan dia tidak mampu.
Orang yang ketika bekerja dia harus menyuap itu kan artinya sebenarnya dia tidak mampu. Yang bekerja kan uangnya. Kalau orangnya tidak punya skill, karena dia tidak mampu, akhirnya ya caranya seperti itu. Akibatnya apa? Ya nanti pekerjaannya bisa buyar karena dia tidak bisa bekerja. Terus yang 8, kerja adalah pelayanan. Jadi melayani. Seperti halnya yang saya upayakan pada siang hari ini itu ya, lek dipikir sing melok paling mecah rolas, 11 ya. Ya apa ndak rugi. Saya buat materinya semalam sampai 12:30, buat PowerPoint, menyiapkan materi untuk Anda. Terus ngene iki lek sing melok mecah 10, cah 11, saya katakan tidak rugi. Karena ini bentuk pelayanan. Walaupun yang ikut 1, saya tetap sama porsinya. Saya menyiapkannya juga tetap maksimal, bukan berarti yang ikut dikit terus aras-aras enggak. Karena apa? Itu amanah. Ya. Amanah. Jadi ya mau enggak mau, suka enggak suka, daripada agar itu bermanfaat, amanah yang diberikan itu ya harus dilakukan. Jadi kerja itu adalah pelayanan. Meskipun kelasnya ini saya gabungkan, tujuannya biar efektif. Ya, biar efektif. Ya. Oke, itu cara menumbuhkan sikap etos kerja. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Silahkan, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, satu orang mewakili mengatakan tidak. Gitu. Silahkan. Halo. Halo. Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya tayangan PowerPoint selanjutnya ini. Judulnya karakteristik etos kerja. Bisa dilihat? Bisa. Oke. Lanjut ya. Karakteristik etos kerja. Karakternya itu ada 3. Ya. Orang yang bisa bekerja dengan baik itu, yang pertama apa? Dia punya keahlian interpersonal. Pengertian kerja yang baik itu bukan berarti sing delok akeh, terus sing mengagumi banyak, dia dieluk-elukan, tidak ya. Artinya kerja dengan baik itu yang bisa bekerja melakukan tugas yang dibebankan kepadanya dan tuntas tugas itu, gitu ya. Yang pertama, orang itu punya keahlian interpersonal. Jadi dia punya sikap, cara, penampilan, perilaku yang positif. Gitu ya. Terus yang kedua, orang tersebut punya inisiatif, ya, punya inisiatif. Jadi orang itu kalau mau sukses bekerja, dia harus punya inisiatif. Wujud dari inisiatif itu apa? Pertama cerdik, produktif. Produktif itu dia punya banyak ide, ya. Jadi bisa banyak memproduksi, banyak menghasilkan, itu produktif. Terus orangnya antusias. Dalam kondisi apapun dia harus mau melayani. Misalkan yang gini sing melok mek 5, sing ra melok berarti lek siswane 72 lek melok 5, sing ra melok kan kira-kira 68 gitu ya. Ya tetap harus antusias. Tidak ada masalah. Baik yang ikut sedikit atau banyak. Kita harus positive thinking bahwasanya yang belum bisa ikut itu mungkin karena ada terkendala paketan data dan sebagainya. Ya, sehingga nanti di sini Pak Rian rekam itu tujuannya setelah ini Pak Rian akan simpan, terus filenya akan saya upload di YouTube. Nah, diharapkan nanti dengan melihat materi dari YouTube itu Anda sudah bisa belajar secara mandiri. Ya, kontennya akan sama, cuman kita tidak bisa tatap langsung secara langsung saat ini. Terus yang ketiga, karakteristik etos kerja selanjutnya adalah dapat diandalkan. Jadi kan ada sebagian orang itu mengatakan ini, lek dihandle dicekel kae wis beres pokoknya. Nah, pengertian dapat diandalkan itu seperti itu. Atau paling tidak wujudnya
ketika orang itu bekerja, hasil kerjanya dapat diharapkan. Orang omong tok, omong masalah ngalor ngidul banyak masalah, tapi tidak bisa menyelesaikan. Kalau ada masalah tidak bisa diselesaikan, orang itu punya inisiatif, ya dia harus cari alternatif lain untuk menyelesaikan masalahnya. Itu. Jadi harus punya pertama keahlian interpersonal dari dalam diri, yang kedua orang itu punya inisiatif, dan yang ketiga karakter etos kerja yang baik itu adalah dapat diandalkan, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk Anda. Saya kira penting untuk Anda, yaitu etika kerja dalam dunia usaha atau dunia industri. Jadi ketika seseorang, misalkan Anda nanti setelah ini nanti tamat ya, jadi alumni COVID 2021 gitu ya, sekolah hampir 1 tahun mungkin Anda tidak sekolah nanti, terus ujuk-ujuk tamat, terus ya dilalah kersane ngalah sampean ki ya iso kerja. Dan saya doakan Anda, saya pasti berdoa Anda semua nanti bisa diterima di dunia kerja. Terus Anda nanti bisa bekerja. Nah, etikanya seperti apa? Yang pertama, Anda harus bisa melaksanakan tugas sesuai visi dan misi serta tujuan perusahaan. Ya. Jadi aku bisa melaksanakan tugas. Perusahaanku, ya, tempat usahaku ini pingine piye, karpe piye, Anda harus bisa mewujudkan itu, melaksanakan tugas itu. Yang kedua, Anda harus selalu berorientasi, berpandangan pada budaya peningkatan mutu kerja. Jadi, kalau bekerja, Anda harus kerja yang bermutu, gitu ya. Ojo mek kerja tok, tapi harus ada mutunya. Yang ketiga, harus saling menghormati sesama karyawan, artinya sesama pekerja. Itu penting. Ya. Kalau dalam dunia kerja tidak bisa menghormati sesama karyawan atau sama pekerja, nanti Anda tidak bisa bekerja, karena sistem kerja itu kan kolaborasi, tidak bisa dipegang satu orang, tetap membutuhkan orang lain. Terus yang keempat, membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Anda harus bisa membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Sebentar, mohon izin, kelihatannya yang centang-centung ingin masuk, kita izinkan masuk dulu ya. Bentar. Oke. Bisa dilihat tayangan ini kembali pada etika kerja. Mohon apa namanya tanggapannya, bisa dilihat tayangan ini? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Ini terkait dengan nomor 3 sebelumnya, yaitu saling menghormati. Setelah saling menghormati, tentu di situ ada hubungan kemitraan dengan sesama pekerja. Nah, dari situ kerjasama itu bisa dilakukan, karena harus ada kerjasama ya. Nah, terus yang kelima, memegang amanah atau tanggung jawab dan kejujuran. Nah, ini penting ini. Tak pinter-pintere orang, kalau dia tidak tanggung jawab, tidak jujur, di masa datang dia tidak akan digunakan. Itu kunci itu. Tapi kalau Anda sekarang misalkan sampean ki sinau tenanan gitu ya, tapi ulangan nih panggah remedi, nilainya jura api-api temen, tapi Anda punya sesuatu yang Anda andalkan, apa? Anda pribadi yang amanah, Anda tanggung jawab, Anda jujur, itu pasti digunakan banyak orang nanti Anda. Ya. Betul itu. Saya kasih contoh. Mau saya kasih contoh? Jawab. Kalau mau ya saya kasih contoh nanti. Mau dikasih contoh? Mau, Pak. Oke. Contohnya saya sendiri. Bukan saya sombong. Pak Rian itu nilai tidak bagus-bagus amat. Nilai saya itu jelek. Saya itu dalam saya SMA, tamat SMA gitu ya, dalam saya itu
ada 2, matematika saya dapat 2, tertinggi 4 nilai saya itu. 6 saya tertinggi 4. Tapi ada satu hal. Saya sebentar. Tapi ada satu hal, apa? Saya berusaha untuk ketika ujian itu apa adanya, karena ketika saya mencontek berarti saya tidak jujur, itu bukan cerminan saya. Yang penting aku usaha tenanan, ya. Walaupun nanti di situ nilai saya jelek, tapi ya itulah saya, ya itulah saya. Sebenarnya aku usaha, aku tenanan. Ya. Betul, nilai danem saya SMP, SD lumayan lah. SMP, SMA itu enggak bagus, 2, 3, saya enggak bohong. Memang seperti itu nilai saya. Tapi di sisi lain, bukan berarti nilai saya kecil itu terus saya enggak, bukan berarti saya enggak belajar, saya tetap belajar. Tapi memang mulai yo mek semono cah. Terus ulangan ya ora nyuntus kerjane ae bismillah itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya jadi guru Anda ternyata. Mungkin yang hadir di grup ini belum ada yang pernah dapat nilai 2 di rapot, belum ada. Mungkin ada yang di grup ini di dalamnya ada nilainya 2-nya belum ada. Mesti lebih apik timbang aku. Tapi saat ini saya berposisi sebagai guru Anda. Yang pertama. Saya pernah pengalaman tahun 2017 itu saya mendapatkan pengalaman menjadi guru SMK nomor 2 terbaik tingkat nasional. Jadi dijejer ngono ya, dijejer ngono. Guru SMK negeri swasta sa Indonesia dijejer ngono. Aku nomor 2 sa Indonesia. Kuncinya satu, tanggung jawab dan jujur. Ketika kita sudah berusaha maksimal, hasil jelek enggak apa-apa. Ya. Catatan usahanya wis maksimal loh ya. Catatan usaha maksimal. Orang maksimal ya wajar. Usahanya ra maksimal, hasil elek wajar. Lah usahanya tenanan hasil elek esik mungkin kok gitu ya. Nah, itu yang harus kita pegang dalam etika kerja itu. Sehingga ketika kita punya hal-hal seperti ini, orang itu akan mendatangi kita. Zaman sekarang ini, orang yang jujur, tanggung jawab, amanah itu banyak dicari orang. Buktikan kata-kata saya kalau saya bohong. Orang sekarang itu tidak terlalu butuh orang pinter, nun sewu mun apa ya. Pinter itu penting, tapi pinter itu nomor kesekian untuk sukses. Yang butuh itu orang-orang yang punya attitude, sikap seperti ini. Terus yang keenam, menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perusahaan. Nah, disiplin itu penting. Ya, sing sederhana saja kita awali. Kalau dari kita disiplin itu esok tangini waktu subuh adan tangi jika Anda muslim ya. Nah, bangun pagi itu wujud disiplin yang sederhana sing enteng-entengan lah. Enggak usah sing muluk-muluk. Waktunya beribadah ibadah, waktunya kerja itu disiplin. Nah, itu yang etika kerja dalam dunia usaha dan industri. Oke. Nah, karakter apa yang diperlukan selanjutnya? Sebelum saya lanjutkan, bisa dilihat PowerPoint ini, bisa dilihat. Tolong berkomentar. Halo? Halo? Bisa dilihat? Halo? Coba salah satu bisa dilihat tayangan PowerPoint ini. Tidak ada komennya? Apa terputus ya? Halo? Bisa dilihat tayangannya? Silakan menyampaikan. Halo? Siapa ya kira-kira ya? Syafira, bisa dilihat, bisa didengar suara saya? Iya Pak, bisa. Oke, lanjut. Berarti saya lanjutkan.
tujuannya saya sering tanya seperti ini gen anu cah apa jenenge gen engko di enek sing terputus ngono takutnya aku ngurangi terus ternyata suaranya terputus iya. Bisa dilihat tayangan PowerPoint ini? Bisa, Pak. Oke. Oke. Nah, sekarang karakter apa yang diperlukan oleh dunia usaha dan industri? Yang pertama, yang dibutuhkannya adalah karakter orang yang memiliki visi dan misi. Nah, jadi karakter orang yang memiliki visi dan misi, terus orang yang mau belajar, terus orang yang kreatif dan inovatif, terus mampu mengatur waktu, mau bekerja keras, disiplin, adaptif, mampu bekerja sama, jujur, dan orang itu mau bersyukur. Ya. Jadi ini adalah karakter. Jadi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan terutama asing, multinasional, itu membutuhkan orang-orang yang memiliki perilaku seperti ini. Dia memiliki visi misi, terus dia mau belajar, dia kreatif dan inovatif, dia mau mampu mengatur waktunya, mau bekerja keras, disiplin, adaptif. Adaptif itu dia bisa berubah menyesuaikan kebutuhan. Ya. Bisa menyesuaikan dengan lingkungan, itu adaptif. Terus bisa bekerja sama, jujur, dan bersyukur. Itu karakter yang diperlukan oleh dunia usaha dan dunia industri. Anda lihat, kira-kira ada yang pinter enggak di sini? Enggak ada ya. Enggak butuh orang pinter ternyata. Cuman orang yang mau bekerja keras, disiplin, enggak ada syarat pinter. Nilai harus 8. Kalau ternyata enggak ada. Ya. Enggak ada. Gitu ya. Ya, tapi bukan berarti pinter itu tidak penting. Kalau Anda pinter berarti Anda kan biasanya Anda itu diikuti dengan kerja keras, terus Anda terus mau belajar, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini yang terakhir kelihatannya, sikap perilaku yang harus dihindari dalam dunia usaha dan dunia industri. Ya. Jadi kalau Anda itu pengen diterima di perusahaan, selain Anda itu memiliki perilaku yang sebelumnya tadi, ya karakter yang diperlukan, Anda juga harus terhindar atau menghindari perilaku seperti ini. Apa yang pertama? Takut pada tantangan. Ya. Jadi ditekan, wedi, ditekan, gampang down, mentale gampang down, terus wani ini bareng-bareng lek dewean ndak wani, itu harus dihindari. Ya. Ya, karena ketika Anda nanti bekerja itu tanggung jawabnya personal, ya, tanggung jawabnya personal. Ya. Takut pada tantangan. Yang kedua, malas. Perusahaan tidak butuh ini, malas. Terus punya pikiran negatif, terus opo-opo itu tanggapi negatif. Ya. Melihat orang lain pikiran negatif, melihat sesuatu yang tidak benar, pikirannya negatif terus. Ya, ini harus dihindari. Nah, jika Anda punya kebiasaan berpikir seperti ini, mulai dari sekarang harus dikurangi itu. Terus yang keempat, mementingkan diri sendiri. Yang kelima, mudah menyerah. Ya. 6, tidak jujur. 7, sombong. 8, tidak mau bekerja sama. Nah, ini adalah karakter atau sikap perilaku yang harus kalian hindari. Mumpung Anda di sini belum bekerja, nah ketika Anda nanti memasuki dunia kerja atau dalam proses sekarang ini, Anda harus kalau punya karakter sikap seperti ini dikurangi. Loh Pak, pertanyaan nih, nanti apa
bisa terpotret itu, bisa terpetakan karakter saya seperti apa? Bisa. Karena ketika Anda masuk dunia kerja itu ada namanya tes psikologi. Bagi perusahaan-perusahaan yang bonafit ya. Saya punya bonafit, kalau perusahaan tidak bonafit, misalkan inilah biasa sendiri kan ya tidak seperti itu. Tapi jika Anda mengimpikan perusahaan misalkan yang dari jurusan listrik kerja di PLTU misalkan gitu ya. Nah, kerja di PLN yang bagian pembangkitan misalkan. Mereka ketika menyeleksi tenaga kerja, mereka menggunakan tes psikologi untuk memotret pribadi seseorang. Dari situ akan kelihatan, dari jawaban Anda itu tidak langsung, Anda akan mengungkapkan diri Anda itu misalkan malas, mudah menyerah, sombong, itu akan kelihatan. Meskipun Anda delik nih, tapi jawaban Anda itu dari pola istilahnya, gimana ya kata tes psikologi itu, dari pola jawaban yang Anda berikan itu bisa memotret jiwa Anda secara utuh. Itu anak-anak sekalian. Dan akhirnya terima kasih. Nah, ini adalah materi yang Pak Rian bisa sampaikan terkait dengan etos kerja masyarakat di Indonesia, gitu ya. Etos kerja masyarakat di Indonesia. Oke, sebentar, saya hentikan berbagi. Saya kembali ke kelas. Sampai di sini ada pertanyaan aku sekalian, silahkan yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya minta kamera Anda dinyalakan sementara. Paling tidak lama, sekitar 1 menit tidak sampai. Coba kamera nih, video nih sampai nih dinyala nih, biar saya tahu. Nah, terima kasih Mas Raffi. Nah, ya, sama-sama. Ya dinyalakan. Dinyalakan. Nah. Kukuh, rapopo karo rebahan ndak apa-apa. Kan ini pangkat belajar. Nah, pembelajaran jarak jauh itu seperti itu. Bentar. Saya akan ambil gambarnya. Nah, saya simpan dulu. Bentar ya. Tanggal 8. Buka aja. Udah, Pak. Terima kasih. Ya, bisa dimatikan lagi. Ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Anak-anakku sekalian, ada pertanyaan sebelum kita akhiri mungkin. Silahkan yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Kalau saya tidak, Pak. Mungkin kalau dia yang lain. Yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak, Pak. Oh ya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda pada kegiatan tatap muka daring ini. Pesan saya, dalam kondisi apapun Anda tetap semangat ya, harus tetap semangat karena ini yang menjadikan mental dan karakter kita itu sedikit demi sedikit terbentuk menjadi lebih baik. Tetap semangat, ya. Terus tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tapi intinya materi Anda ini sudah habis. Terus tolong disampaikan pada rekan-rekan Anda yang lain, proses penilaiannya, ulangan, tugas-tugas itu tetap masih berjalan. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan mengerjakan di Edmodo,
kuncinya Pak Rian buka. Nanti ada keterangannya tapi terlambat gitu ya, terlambat. Tapi tetap dikerjakan karena itu nilai ini apa namanya, cadangan nilai Anda itu kan tidak banyak. Kalau dengan sarana tugas itu Anda kerjakan kan ya lumayan kan ya. Ya lumayan gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda. Saya doakan kita semua, saya, Anda, keluarga kita tetap sehat semua, dijauhkan dari virus corona. Amin. Dan Pak Rian, mohon maaf ketika pertemuan daring ini misalkan ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta apa yo Raffi coba dipimpin doa penutup, Mas Raffi, silakan. Kok saya, Pak? Yo langsung dipimpin koneng kelasnya doa penutup. Berdoa mulai selesai kan. Ayo. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf ya, jangan lupa nanti absen di master web ya. Jadi absen kehadiran di master web. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.